Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran Prakarya Kewirausahaan kelas 12. Nah, dalam pertemuan kedua ini kita membahas yaitu tentang menggali ide dan peluang kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Di sini kita akan mulai dari ciri-ciri usaha yang potensial. Antara lain, yang pertama, mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang kedua, bukan hanya sekedar ambisi tetapi harus bersifat nyata. Kemudian yang ketiga, bisa bertahan lama atau berkelanjutan. Yang keempat, skala usaha itu dapat diperbesar atau ditingkatkan. Kemudian yang kelima, tidak terlalu banyak modal yang digunakan. Investasinya tidak terlalu besar, tetapi sangat berpotensi menguntungkan dan sebagainya. Kemudian, ciri-ciri peluang usaha yang baik yaitu sebagai berikut. Peluang usaha tidak meniru orang lain, tetapi asli hasil riset dan pemikiran diri sendiri. Kemudian, peluang usaha harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan di pasar. Berikutnya, adanya keyakinan dapat mewujudkannya. Berikutnya, peluang itu harus sesuai dengan kehendak. Berikutnya, kelayakan usaha tersebut tetap teruji. Dan yang terakhir, adanya rasa senang apabila menjalankannya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha, yakni ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya wawasan atau pengetahuan yang ada pada diri sendiri, kemudian pengalaman pada dunia bisnis atau usaha, kemudian pengalaman dan kemampuan ketika menyelesaikan suatu masalah, kemudian kemampuan atau pemahaman terhadap sesuatu atau situasi kondisi. Faktor eksternalnya yaitu yang pertama, masalah yang muncul dan dihadapi dan belum diselesaikan. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam mencari solusi masalah. Kemudian yang ketiga, pemikiran yang baik untuk membuat sesuatu yang baru dari suatu kondisi. Kemudian yang terakhir, keperluan yang belum tercapai atau terpenuhi untuk diri sendiri ataupun orang lain. Nah, berikutnya kita perlu melakukan riset pasar. Riset ini dimaksudkan untuk membantu dalam langkah-langkah perencanaan usaha yang akan kita bangun atau kita lakukan. Dalam merencanakan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Nah, di sini kita akan melihat bagian riset pasar yang penting. Yang pertama, identifikasi suatu masalah lebih. Yang pertama, identifikasi suatu masalah ialah sebuah pertanyaan lengkap dan terperinci tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan kerajinan tersebut. Kemudian yang kedua, kegiatan yang merencanakan apa yang akan kita lakukan agar tidak sering kehilangan arah. Kemudian tujuan yang diciptakan atau yang ditetapkan harus jelas, khas, dan spesifik. Baik, mari kita lihat bagian dari riset pasar yang ada berikut. Baik, itulah tadi materi kedua kita tentang menggali ide dan peluang kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.